Bicara tentang prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, ada 5 prinsip penting di dalam perkawinan Islam. Yang pertama itu adalah disebut sebagai prinsip mitsaqan ghaliza. Prinsip mitsaqan ghaliza itu adalah sebuah prinsip yang menganggap perkawinan itu sebagai sebuah komitmen yang sangat kokoh, sebuah ikatan yang sangat serius di antara dua pasangan, suami dan istri. Karena itu kalau saya membaca ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang prinsip mitsaqan ghaliza, itu adalah menggambarkan bagaimana hubungan Allah dengan para rasulnya, dengan para aulia. Sangat kuat sebuah komitmen yang sangat-sangat kokoh. Karena itu perkawinan itu bukan hanya sekedar ikatan biologis, bukan hanya sekedar hubungan seksual, tetapi sebuah bangunan relasi di mana dua orang itu diikat dengan sebuah komitmen yang sangat kokoh. Prinsip mitsaqan ghaliza. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa prinsip ini adalah menggambarkan hubungan yang sangat kokoh, komitmen yang sangat kuat di antara pasangan, di antara suami istri. Prinsip yang kedua di dalam perkawinan Islam itu yang sangat populer dalam masyarakat kita, itu adalah prinsip mawaddah warahmah. Dua kata yang begitu simpel diucapkan tetapi maknanya sangat dalam, sangat luas. Mawaddah warahmah itu adalah sebuah ungkapan yang menjelaskan bahwa kita menerima pasangan kita itu apa adanya, tanpa syarat apapun. Karena itu nggak mudah untuk mengimplementasikan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip mawaddah warahmah itu jika kita tidak lagi mensyaratkan apapun pada pasangan kita, suami menerima istri apa adanya, demikian juga istri menerima suami apa adanya. Jadi keduanya itu mencintai dengan cinta yang tulus, yang tak bersyarat sedikit pun. Bahkan kalau saya bisa mengatakannya bahwa mawaddah warahmah itu adalah sebuah ungkapan dari cinta yang tak bertepi, di mana keduanya itu mencintai dengan sepenuh hati tanpa syarat sedikit pun. Dan yang ketiga menurut saya prinsip perkawinan Islam itu adalah prinsip musawah, kesetaraan. Dan ini diungkapkan dalam banyak ayat, misalnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu ungkapan yang sangat indah. Saya tidak menemukan ungkapan seperti itu dimanapun kecuali di dalam Al-Quran. Hunna libasul lakum itu menjelaskan bahwa istri itu adalah pakaian bagi para suami. Sebaliknya, suami itu adalah juga pakaian buat para istri. Jadi suami merupakan pakaian buat istri dan istri juga pakaian buat suami mereka. Nah, pertanyaannya lalu, mengapa Al-Quran menggunakan ilustrasi libas menggunakan ilustrasi libas di dalam mengungkapkan relasi suami istri? Apa makna dari libas? Kalau saya membaca libasun, kata-kata libasun di dalam pengertian yang luas, libasun itu berarti pakaian dalam arti bahasa Indonesianya, tetapi pakaian dalam arti sosiologis adalah sebuah bentuk proteksi terhadap manusia, proteksi dari cuaca buruk, apakah itu dingin maupun panas. Karena itu menurut saya ungkapan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna yang merupakan prinsip al-musawah, kesetaraan, kesederajatan suami istri di dalam Islam, ini sebuah ungkapan yang luar biasa di mana keduanya suami istri saling melindungi, saling mengasihi, semuanya itu serba saling mencintai. Berbeda dengan apa yang dijumpai dalam realitas sosiologis kita, apalagi di tengah-tengah umat Islam kebanyakan prinsip ini tidak ditemukan. Mengapa? Karena yang dipakai dalam masyarakat kita adalah suami itu adalah melindungi. Padahal seharusnya adalah saling melindungi. Dua-duanya saling melindungi, saling mengasihi, saling membahagiakan satu sama lain. Prinsip keempat itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Jadi prinsip ini mengajarkan tentang pentingnya suami istri itu bukan hanya aktif tetapi proaktif di dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sopan santun dan ketulusan. Jadi muasyarah bil ma'ruf itu hal-hal yang sifatnya itu ma'ruf. Ma'ruf itu selalu berkonotasi dengan kebaikan dan kebijaksanaan, kira-kira begitu. Kata-kata muasyarah itu sendiri adalah sebuah ungkapan di mana dua-duanya itu aktif terlibat, bahkan proaktif di dalam mengedepankan etika kesantunan dan kesopanan. Karena itu menurut saya prinsip muasyarah bil ma'ruf ini sangat indah mendorong atau
memberikan nuansa kepada kita semua bahwa di dalam perkawinan Islam itu tidak ada violence, tidak ada diskriminasi, dan bahkan tidak ada dominasi sedikit pun. Lalu yang prinsip terakhir ini yang menarik adalah prinsip monogami. Saya kira perkawinan Islam itu dibangun di atas prinsip monogami. Karena itu menurut saya poligami itu adalah sebuah penyimpangan dari prinsip perkawinan di dalam Islam. Karena itu 5 prinsip dasar perkawinan dalam Islam, saya ulangi lagi, adalah prinsip mitsaqan ghaliza, prinsip musawah, prinsip mawaddah warahmah, prinsip muasyarah bil ma'ruf, dan yang terakhir itu adalah prinsip monogami. Ini harus menjadi pijakan bagi suami istri di dalam melayani bahtera di dalam kehidupan rumah tangganya, dan hanya dengan cara itulah maka rumah tangga mawaddah warahmah, sakinah yang penuh kebahagiaan itu akan digapai.